Bab 2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokrasi. Di bab 2 ini kita akan belajar tentang hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi sih? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Apa aja sih prinsip demokrasi? Prinsip demokrasi yang pertama, adanya suatu kebebasan yang telah disepakati, diakui, serta disetujui oleh setiap warga negara. Yang kedua, adanya keikutsertaan dari masing-masing warga negara di dalam melaksanakan dan juga menentukan suatu keputusan yang sifatnya politik. Yang ketiga, adanya kesetaraan dan keadilan untuk setiap warga negara. Yang keempat, tiap warga negara mempunyai kesamaan dan juga kesetaraan di dalam praktik politik. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Lalu, bagaimana penerapan dinamika demokrasi di Indonesia? Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dari zaman ke zaman telah berbeda. Karena penerapan demokrasi di Indonesia ini dipengaruhi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan dalam pemerintahan. Demokrasi penerapan demokrasi di Indonesia dari masa Orde Baru, Orde Lama, dan reformasi berbeda dengan penggunaan UUD. Pancasila sebagai landasan pemerintahan pun juga berbeda. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah dan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang dimaksud di sini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki kedaulatan itu dalam batasan-batasan tertentu. Kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yaitu hal ini mempunyai 4 makna penting. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung dan melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi unggal-unggalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan pertimbangan Kesnes.
Yang keenam, demokrasi dengan HAM, yaitu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia dengan tujuan bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran, yaitu demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula dengan soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum, sebab bersama dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ke-10, demokrasi dengan keadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya. Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi 4, yakni demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1908. Yang keempat, reformasi, yaitu 1998 sampai kini. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1950 yang berisikan yang pertama, perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Yang kedua, belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Yang ketiga, masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijadikan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. Yang keempat, pemerintahan mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang kelima, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Perkembangan demokrasi parlementer pada 1950 sampai 1959. Yang pertama, digunakannya Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Yang kedua, masa di mana berjayanya Indonesia. Yang ketiga, demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara. Yang keempat, terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Yang kelima, tetapi demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibat konflik ekonomi yang lemah. Yang keenam, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk menggantikan UUDS 1950.
Yang ketujuh, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI yakini sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan. Yang kedelapan, menurunnya persatuan dan kesatuan. Yang kesembilan, akibat kegagalan tersebut, Presiden mengeluarkan yakini pembubaran konstituante kembali ke UUD 1945, tidak berlaku UUDS 1950 dan pembentuknya MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin berisi adanya sentralisasi kekuatan pada satu pemimpin. Yang kedua, adanya peran presiden mendominasi. Yang ketiga, terbatasnya peran partai politik. Yang keempat, berkembangnya pengaruh PKI. Yang kelima, tidak sesuai demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keenam, jaminan HAM lebih lemah. Yang ketujuh, terbatasnya peran pers. Yang ke-8, kebijakan politik luar negeri sudah memiliki ke RCC. Yang ke-9, berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Pada pelaksanaan demokrasi Orde Baru, ini berisikan tentang yang pertama, ditandai dengan tertagihnya Ir Soekarno oleh Presiden Soeharto. Yang kedua, menerapkan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, fungsi ABRI mendominasi. Yang keempat, berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, dan tuntunan para demokrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru Reformasi ini berisikan yang pertama, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun. Yang kedua, ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Yang ketiga, perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang keempat, menerapkan demokrasi Pancasila. Yang kelima, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Yang keenam, rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa. Yang ketujuh, rekrutmen politik secara terbuka. Yang kedelapan, kebebasan dalam berpendapat. Nah, bagaimana sih cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Berikut akan kita bahas. Untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, yaitu pertama, persamaan kedudukan di muka hukum, yaitu hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya, yang artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar, dan tidak boleh pandang bulu siapa saja bersalah harus dihukum, dan tidak memandang jabatan. Dan untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, serta bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi
dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Contohnya, ketika rakyat beringinan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Ketiga, ada distribusi pendapatan secara adil. Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Contohnya, pemerintahan giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul. 4 kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral. Yang pertama, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kedua, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sekian materi dari kami,
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.